Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini kita membahas tentang hukum ra'. Hukum ra' itu ada kalanya tafkhim, tebal, ada kalanya tarqiq, tipis. Ra' dibaca tebal apabila di fathah atau di dhammah. Bi rabbikum, ruhama'u, ya, harus jelas. Yang kedua, ra' disukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Contohnya zutum, zar'un. Kesalahannya biasanya adalah kalau disukun itu ada zurtum, jangan begitu, harus diloskan. Zurtum, sambung ya. Atau zar'un, ini salah, harus zar'un. Nah, sambung, jangan di sendat ya, jangan di zar'un atau di saktah. Zar'un. Nah, ini namanya saktah samar ya. Sangat boleh, harus zar'un, zurtum. Zurtum, zar'un. Itu contoh. Sekarang yang ketiga, ra' disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli ya, dan setelahnya huruf isti'la yang tidak dibaca kasroh atau di fathah. Contohnya firqatun, mirsad, qirtas. Nah, tebal karena huruf ada setelah ra' mati ada huruf isti'la yang dibaca fathah dan sebelum ra' ini kasroh. Hurufnya asli. Bagaimana harokat yang enggak asli? Harokat yang enggak asli itu seperti ini contohnya. Ini yang keempat. Jika ra' disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh arid atau asli. Contohnya liman irtadha. Ini kan sebenarnya liman irtadha. Nah, karena ada dua huruf nggak mungkin bisa dibaca, akhirnya didatangkan kasroh untuk membaca dua huruf yang mati, nun sama ro. Jadi hasilnya kan liman irtadha. Maka liman irtadha tebal. Ro-nya nggak asli ya. Irji'i ini sama hamzah wasal. Ini hamzah ini adalah hamzah wasal karena ro ini kan aslinya mati. Nah, ini enggak asli kasrohnya karena kasroh yang berada dalam hamzah wasal. Atau amirutabu. Ini kan irtabu asalnya. Maka amirutabu. Tepat. Selanjutnya yang kelima, jika ra' disukun ketika waqaf dan sebelumnya berupa huruf yang disukun selain ya dan sebelum huruf yang mati tersebut berupa harokat fathah atau dhammah. Contohnya wal 'asr, harus tebal. Maka kalau wal asr ini enggak cocok, enggak sesuai dengan kaidah. Ini ittifaq ini. Semua ulama saya enggak lihat ada perbedaan dalam masalah ini. Jadi tebal wal asr. Tapi kalau wal asr gimana bisa tahu tebal dan tipisnya kalau hanya dibaca wal asr saja. Wal asr, khusr, harus tebal khusr, qadr. Nah, itu contohnya ya. Selanjutnya tarqiq. Kapan dibaca tarqiq? Yaitu ketika ra' di kasroh, ri. Nah, itu. Yang kedua ra' di kasroh, ra' disukun sebelumnya kasroh asli ya dalam satu kalimat, contohnya fir'auna. Yang ketiga, jika ra' mati ya, dimatikan atau diwakafkan ini ketika wakaf dan huruf sebelumnya berupa ya yang mati, baik huruf mat atau selain huruf mat. Contohnya qadir, khair. Nah, jadi ra' mati sebelumnya ada huruf ya yang mati. Yang keempat, ketika ra' dimatikan atau wakaf, diwakafkan dan sebelumnya berupa salah satu huruf istifal yang mati, yang huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh. Ya, bukan huruf isti'la. Istifal kan hurufnya apa istifal itu ya, selain huruf isti'la. Kita sudah bahas kemarin. Contohnya sihir, ra' mati karena wakaf, sebelumnya berupa salah satu huruf isti'la, huruf istifal yang mati, sebelumnya kasroh, sihir. Yang ketiga adalah boleh tafkhim, boleh tarqiq. Contohnya adalah ketika ra' disukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya ra' berupa huruf isti'la. Boleh ada dua. Kalau tadi huruf istifal wajib tarqiq. Tapi kalau huruf isti'la setelah ra' mati, maka boleh ada dua. Fa kana kullu firqin atau kullu firqin. Ya, boleh dua. Yang selanjutnya yang kedua, kapan dibaca tafkhim atau tarqiq? Boleh keduanya ketika ra' mati dalam keadaan waqaf dan huruf sebelumnya berupa huruf isti'la yang mati.
huruf isti'la. Yang sebelumnya huruf isti'la berupa huruf yang berharakat kasroh. Jadi sebelum isti'la ini misr, misr. Ini boleh dua misr. Nah, boleh ya. Ini dulunya contoh-contohnya. Nah, ada beberapa kalimat lain yang terdapat bacaan tafkhim dan tarqiq. Tetapi baca tarqiq pada kalimat tersebut lebih utama. Contohnya idza yassar. Nah, tarqiq lebih utama idza yassar. Kenapa di sini ada ya yang dibuang sebelumnya. Jadi di sini ada ya yang dibuang. Makanya kenapa kok kasroh, ro-nya yang dikasroh. Jadi asalnya idza yasri gitu. Dibuang dalam Al-Qur'an menjadi idza yassar. Ini boleh idza yassar. Nah, gitu ya. An asr atau an asr. Nah, boleh. Fa asri atau fa asr. Wa nudzu boleh wa nudzur. Nah, karena ro-nya dikasrah. Ini boleh baca dua tapi tarqiq lebih utama. Ya. Maka adapun ro yang ditasydid maka hukumnya mengikuti harokat yang diidghomi. Karena ro yang ditasydid itu ibarat dua ro yang satu disukun dan yang kedua hidup, maka hukum ro-nya mengikuti ro yang kedua. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya disukun, maka huruf yang kedua. Huruf kedua itu adalah hirro, berarti fathah. Contohnya misalkan ada kalimat ini yang sering min syarri, itu tipis, nggak boleh syarri, nggak ada kaidahnya. Semua kaidah menunjukkan bahwasanya syarri itu dibaca tipis karena di kasroh, di tasdid kan, maka hukumnya ikut ro yang kedua. Yang satu disukun, yang kedua hidup dan di kasroh. Wa min syarri tipis, jangan syarri, jangan ya. Banyak orang baca syarri, itu karena dia lupa atau nggak sengaja atau tidak tahu ya. Atau gurunya seperti itu dan gurunya lupa. Ibnu Jazri mengatakan bahwa membaca ro yang bertasydid hendaknya tidak berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah. Cukup dengan getaran yang halus, jangan syarri ya, atau yang tasydid gitu ya. Yufarri ya, harus yufarri. Jangan berlebihan. Wa akhfi takriran idza tusyaddadu. Ini dalilnya ya, ini beberapa tabel. Jadi kalau ngafalin kaidah jangan dihafal, bukan ya. Kalau hafal kaidah setelah dibaca kaidah faham, hafalin saja contohnya nanti akan faham. Kalau ya yang berharakat oh ini. Jadi hafalkan contohnya insya Allah kaidahnya hafal. Ini tabel yang saya buat dari teori yang tadi disampaikan. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Sekarang hukum nun tanwin. Hukum tanwin dan nun dan mim mati ada 3. Sebelum bahas beberapa hukum terkait tanwin, nun dan mim mati, ada beberapa definisi atau istilah berikut ini. Ghunah. Ghunah itu suara merdu yang keluar dari pangkal hidung. Jadi kalau tahu ghunah itu berarti tutuplah hidung saat mengucapkan kalimat. Nun mim mesti ada getaran di hidung. Nah, selain nun dan mim tidak ada. Dan kalau ada itu salah berarti ya, salah dalam mengucapkannya. Izhar terang, idgham ini memasukkan satu huruf lain. Nah, ini dalam Al-Quran ini idgham memasukkan satu huruf, sedang istilah adalah memasukkan huruf pada huruf yang lain sekiranya huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Jika huruf di awal mati dan huruf yang kedua hidup, maka dinamakan idgham shaghir. Dan jika huruf yang pertama hidup dan huruf yang kedua mati, maka dinamakan idgham kabir. Menurut Imam Hafiz, idgham kabir itu tidak dijumpai dalam Al-Quran kecuali pada 2 kalimat dalam Al-Quran, yaitu apa? Ta'manna, makkani. Gunnah wajib pada huruf nun dan mim. Dan gunnah tidak wajib pada selain huruf di atas. Ya, kalau gunnah malah salah. Sekarang hukum mim mati, ini mudah sekali, ini sudah kita ulang-ulang ya. Jadi asal kata lafaz ta'manuna, ta'man adalah ta'manuna. Nun yang pertama di idgham, sedangkan yang kedua di fathah. Di dhammah. Nun yang pertama di dhammah, nun yang kedua di fathah. Nun yang pertama disukun, lalu didhammakan pada nun kedua dengan bacaan ismam. Nah, di sini dalam riwayat Hafiz itu boleh baca dua hal ta'manna ini. La ta'manna dengan ismam atau dengan raum. Kalau baca dengan la ta'manuna. Nah, la ta'manuna itu cara bacanya dengan raum ya. Kalau makan juga sama, makani satu lafaz tersebut adalah makanani. Nun yang pertama di fathah dan yang kedua di kasroh. Nun yang pertama didhammakan ke nun yang kedua setelah terdahulu di sukun.
Ya, karena idgham itu kan harus sukun ya, memasukkan. Nah, jadi asalnya makanani, bukan makanni, bukan ya. Setiap huruf yang ditasydid itu ibarat dari dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua hidup. Ini rumusnya. Kemudian yang pertama didghamkan pada huruf yang kedua. Itu dia akan menghasilkan satu huruf yang ditasydid. Jadi harus agak lama tekanannya. Makan nih. Bayangkan membaca dua huruf, satunya disukun, satunya hidup. Makan. Nah, itu. Caranya seperti itu. Maliki yaumiddin, harus bayangkan dua huruf. Satunya disukun, satunya hidup. Hukum mati sekarang. Ada idgham syafawi, ikhfa syafawi, ada idhar syafawi. Idgham syafawi itu ya mudah sekali. Kalau ada mim mati, ya bertemu dengan huruf mim, namanya idgham syafawi atau idgham mimi. Nah, mim pertama didghamkan dengan panjang 3 harokat atau 1,5 alif pada mim yang kedua. Contohnya lahum ma, idgham mutamasilain bil ghunna atau idgham syafawi atau idgham mimin, terserah, banyak istilah di situ ya. Yang kedua ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu ya mudah, mim mati bertemu dengan ba, gitu saja. Ya, maka mim disamarkan dengan ghunna dengan panjang 3 harokat atau 1,5 alif. Hum bil akhirah. Perhatikan di sini cara membaca ikhfa syafawi ini dengan merapatkan kedua bibir. Tidak boleh ada sedikit pun kerenggangan pada dua bibir. Sekarang ini ada beberapa bacaan yang kalau idgham ikhfa syafawi ini ada bibirnya tidak mingkem, tidak merapat. Tapi kalau toriko yang saya dapatkan adalah dengan merapat. Humbi, merapat ya. Tidak, bukan humbi. Tapi ada beberapa yang membacanya, ada beberapa qori yang membaca dengan humbi. Tapi secara toriko yang saya dapatkan tadi ya, merapat. Idza syafawi ya mudah. Mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Tanpa dengung. Masaluhum ka. Nah, ya. Ini perhatikan di sini. Bacaan idhar syafawi itu lebih kuat jika mim mati bertemu dengan huruf fa dan wawu. Lahum fi amwalukum wa. Saya sudah perhatikan banyak orang yang baca Quran itu kalau mim mati bertemu dengan fa, banyak yang tidak mingkem. Nah, karena memang berat ya. Banyak. Saya kalau lihat santri atau mahasiswa yang setor Quran itu banyak yang mim ketemu fa nggak mingkem, mesti harus mingkem dulu. Lahum fi. Karena memang agak kuat ya. Nah, ini amwa atau wawu, amwalukum wa. Nah, perhatikan nanti kalau baca Al-Quran memang itu bermanfaat. Perhatikan sendiri bibirnya bagaimana, apakah sudah mingkem dulu atau belum. Ini dalilnya dari Muqaddimah Jazari. Nah, ini tabelnya. Sekarang yang paling mudah sudah kita hafal sejak dulu, hukum nun mati dan tanwin. Nun mati ya ada 4, izhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Tanwin itu apa? Tanwin adalah ucapan nun mati yang berada di akhir kalimat isim dalam melafadzkannya saja ketika wasol dan tidak nampak penulisannya ketika wasol. Dan ketika wakof suara nun mati tidak nampak. Jadi tanwin itu adalah ucapan nun mati ya. Nun mati ya, nun yang diberharokat sukun itu. Izhar sekarang. Izhar menurut bahasa terang, jelas. Menurut istilah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, maka wajib memisah nun mati atau tanwin dari huruf setelahnya tanpa dengung. Contohnya ajron, ha, in, hum. Nah, huruf halqi ada 6, hamzah, ain, ghin, ha, kha, mudah ya. Idgham memasukkan ada 6 huruf yarmiluna. Idgham ada 2, idgham bi ghunna sama idgham bila ghunna. Kalau bi ghunna adalah may ya'mal ya. Sirajam munira. Nah, idgham bi ghunna. Idgham bi ghunna ini dengan syarat, ini ada beberapa catatan. Dinamakan ini ya. Idgham bi ghunna itu syaratnya harus apa? Syaratnya harus 2 kalimat, man sama ya'mal. Kalau satu kalimat seperti dunya ini enggak boleh diidghamkan, tapi harus jelas, harus izhar. Nah, itu ya. Ini perlu disampaikan. Jadi syaratnya harus ada 2 huruf. May ya nun mati bertemu dengan ya dalam 2 kalimat. Gitu. Idgham bi ghunna juga dinamakan dengan idgham naqis. Nama bacaannya adalah 3 harokat atau 1,5 alif. Hurufnya ada 4. Idgham bila ghunna ini juga dinamakan idgham kamil. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya
Ghafurur Rahim. Yakullahu. Kenapa kamil? Karena langsung masuk seluruhnya ke huruf setelahnya, maka sempurna. Yakullahu. Nunnya hilang sama sekali. Jadi diidghamkan ke lam. Nah, itu. Dinamakan idgham kamil karena huruf pertama dimasukkan pada huruf yang kedua pada zat dan sifatnya. Adapun sifat huruf itu adalah gunnah. Perhatian ya. Jadi dunya, sinwa, tinwanun, bunya ini tidak bisa diidghamkan ya. Tidak dinamakan idgham bi gunnah karena nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Ini disebut dengan idhar syadz ya. Idhar syadz. Perhatikan di sini wajib menjelaskan nun apabila nun tersebut jatuh di akhir kalimat dan wawu pada awal kalimat yang lain. Hal ini dalam Al-Quran ya hanya ada dua tempat yaitu Yasin wal Qur'anul Hakim. Maka wajib menjelaskan nun. Ya, ini nggak boleh bacanya Yasiu, nah, nggak boleh harus Yasin wal Qur'anul Hakim. Kalau mau wasol ya. Selanjutnya iklab itu mudah. Mim mati atau tanwin bertemu dengan ba. Alimum bi. Jadi jangan mulutnya harus rapat, jangan dipenggangkan ya. Sama dengan mim ba'di. Selanjutnya ikhfa ini yang mudah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan selain huruf di atas seluruh bizar itu iklab. Nah, itu ya. Maka wajib menyamarkan nun mati atau tanwin dengan dengung 1,5 alif atau 3 harokat. Huruf ada 15. Nah ini. Ya. Ini juga sama nun wal qalami. Nah, bacanya nun, enggak boleh bacanya nun wal qalami. Boleh ya? Tuh. Sekarang menyambung tanwin dengan fi'il ada dalam dua tempat. Fi'il kan enggak terima tanwin ya. Tapi di sini ada dalam Al-Qur'an. Ya, tanwin dengan fi'il ada dalam tempat. Itu la yakunam ini. Wala yakunam minas sakhirin dalam surat Yusuf ayat 32 ya. Lalu dalam surat Al-Alaq ini lanasfa'an bin nasiyah ini adalah fi'il lanasfa'an ini. Nah, mestinya ini nun mati ini mestinya ya, la yakunan gitu, tapi ini ada beberapa rahasianya kenapa kok harus tanwin. Bukan kenapa kok tanwin ya. Dalam keadaan ini tanwin tersebut bukanlah dinamakan tanwin, tapi sesungguhnya tanwin tersebut adalah nun taukid yang mengambil hukum tanwin ketika keadaan wasol karena mengikuti pada rasmul mushaf. Karena rasmul mushafnya begitu ya, ikuti aja kan gitu. Lanasfa'am bin nasiyah. Tuh. Selanjutnya ini hurufnya ini sifda sana kamjada syakhsun qad sama thayyiban zid fi tuqan ta' zalim. Atau di kumpulan lafaz satu jaza saddaka fasiq dotozin syazin. Nah ini perhatikan, ini perlu disampaikan ketika menyamarkan nun mati atau tanwin itu dengan memindah makhrajnya huruf nun dari ujung lidah untuk mendekati makhrajnya huruf ikhfa, yakni bahwasannya pembaca itu menjadikan lidahnya jauh dari makhraj nun, ingat, serta mendekati makhrajnya huruf ikhfa. Jadi tidak benar jika pada ikhfa itu diucapkan dengan bunyi Ya, saya kasih contoh. Oleh karena itu ikhfa mempunyai 3 macam nama, ikhfa aqrab, ausat, dan ab'ad. Lebih jelasnya ini. Ini hurufnya ta, dal, to. Ini disebut ikhfa aqrab karena letak makhrajnya nun mati atau tanwin sangat dekat dengan huruf ikhfa. Contohnya misalkan kuntum sangat dekat dengan nun ini. Kuntum ta nun dekat. Maka bacanya kuntum min tahtiha. Zar'an ta. Jangan bacanya kuntum. Ini enggak benar karena apa? Ada engnya, dia menciptakan sendiri kuntum. Nah, harus langsung masuk huruf ta. Kuntum andada. Yang kalau to yang tiquna min tin su'idan thayyiban. Jangan su'idan thayyiban. Nah, pas ya. Ya harus su'idan nah, itu ya. Qinwanun da. Enggak boleh baca qinwanun da. Jadi menciptakan sendiri dia. Nah, ini ikhfa tadi aqrab. Sekarang ikhfa yang ausat. Hurufnya sa, zal, sin, shin, shad, dad, dha, fa, jim, za. Disebut
Ausat karena letak nun mati dan atau tanwin sedang-sedang saja dengan huruf fa, letaknya nggak dekat atau nggak jauh. Contohnya mansuro min samarah azwajan nggak boleh azwajan salasa. Ini menciptakan sendiri. Siro'an dzalika salah. Yang benar siro'an dzalik langsung ke dzal. Min dzakar litunzir. Litunzir tipis ya kalau disebut rohnya. Litunzir. Tapi kalau yang nggak benar litunzir, bedakan litunzir salah, yang benar litunzir mirip. Yang kedua fala tansa min su min sulalah wa rajulan salama. Yang nggak benar wa rajulan salama min su fala tansa salah, yang benar fala tadi ya mansyura ila akhirih. Yang paling jauh qaf sama kaf. Contohnya yang qalibun min qablik afuwan qadira. Nggak boleh bacanya yang qaf. Nah, ini nggak masuk, langsung masuk ke qaf. Ankala kaf wa man kafar wa rizqun karim. Nah, itu contoh ikhfa ya. Perbedaan ikhfa dan idgham adalah idgham itu disertai dengan tasydid, dengan ikhfa tidak disertai tasydid. Hanya saja pada ikhfa zatnya nun itu tidak tampak dan hanya menetapkan guna atau dengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 5 huruf dari huruf fa yaitu shad, dad, ta, za, qaf, maka hendaklah sifat dengungnya ditebalkan ya. Milsa tadi sudah saya kasih contoh wa hukmu tanwinin wa nunin yulfi idharun wa man qalbun ikhfa ila akhirih. Ini contoh-contohnya. Hukum nanti iklab, ba, ya, ikhfa ada banyak, itu bila guna lam dan ro saja, itu guna ada 4, idhar ada 6. Ini contoh-contohnya sudah saya kasih tabel, tinggal menghafalkan dan dipelajari. Ya. Sekarang bahas yang terakhir adalah hukum lam ta'rif ketika idgham dan izhar. Huruf hukum lam ta'rif yaitu izhar, yaitu menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi oleh salah satu huruf qamariyah. Huruf qamariyah adalah ini ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Dinamakan qamariyah pada isim tersebut karena huruf tersebut wajib menjelaskan huruf lam sebelumnya, huruf lam sebelumnya, sebagaimana menjelaskan lam pada kalimat al-qamar jelas, lamnya kelihatan jelas, nggak dijelaskan, harus gitu ya. Idgham yaitu hukumnya idgham memasukkan lam ta'rif yang mati pada huruf yang mengiringinya dari satu huruf syamsiyah, yaitu huruf selain qamariyah. Dinamakan huruf syamsiyah karena pada kalimat tersebut huruf tersebut mengidghamkan lam sebelumnya sebagaimana mengidghamkan lam pada kalimat asyamsu idgham. Jadi lamnya nggak kelihatan, dimasukkan ke shin, namanya huruf syamsiyah karena qamarun syamsiyun. Jadi qamar itu kan rembulan, syamsun adalah matahari. Seakan-akan seperti kayak tidak jelasnya lam ta'rif ketika masuk pada kalimat asyams ya. Huruf syamsiyah itu ada banyak selain huruf qamariyah. Jadi ini tib tsummasin rahiman tafuz difdani amda sul'adhanin zur syarifan lil karam. Contohnya as-shalah, as-sama, at-tama. A-nya nggak kelihatan. Nah, dinamakan al-qamariyah. Asyamsiyah nama asyamsiyah. Gampang kan kalau al-qamar nggak kelihatan al-nya, asyamsiyah nggak kelihatan al-nya. Lam yang berada di permulaan kalimat isim mausul alladhi dan lam yang ada pada lafaz jalalah Allah tidak disifati menjadi lam syamsiyah atau lam qamariyah karena lam tersebut dari susunan kalimat. Allah ini sudah al asli ya, allati. Sekarang hukum lam ketika tafkhim dan tarqiq. Hukum lamnya lafaz jalalah ketika didahului harakat fathah atau dhamma itu tebal, tafkhim, yaitu qala Allah, qama abdullah. Lamnya lafaz jalalah ketika didahului oleh huruf yang mati yang huruf sebelumnya berhuruf dhamma atau fathah. Ilallah, qalullah. Tarqiq lamnya lafaz jalalah ketika didahului harakat kasrah asli atau aridho. Min dunillah qaumanillahu. Ini harus tarqiq ya, baca tipis. Masih banyak baca qaum min dunillah ya, ada yang
Kadang-kadang orang itu bacanya tebal, jangan. Lamnya lafaz jarrah ketika dari huruf yang mati yang huruf sebelumnya berharokat kasroh terkik. Yunajillahu sama yunajillahu. Nah, ini nggak boleh ya, salah. Nah, hukum lam takrif idgham. Ini beberapa dalilnya dari Jazri. Definisi lam fi'il dalam bahasa ini adalah lam yang mati dari asas lam fi'il. Sekarang hukum lam fi'il. Kalau tadi kan al-ta'rif. Idgham. Yang pertama idgham kapan? Ketika lam fi'il bertemu dengan lam atau ro. Contohnya kulla ya. Lam fi'il bertemu dengan lam, idgham, kulla. Atau lam fi'il artinya lam yang dalam kalimat fi'il bertemu dengan ro. Qurrabbi, idgham. Kapan izhar? Ya, berarti kalau lam fi'il bertemu dengan huruf hijaiyah selain dan lam dan ro. Qul ya qaum ila akhirih. Perhatikan, wajib berhati-hati pada bahaya izharnya lam fi'il ketika bertemu dengan huruf nun karena makhrajnya berdekatan ya. Fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'a dhalalna. Wallahu a'lam bishawab.